pagi, setiap bangun tidur, siapa dulu yang disapa Bapak Ibu? Yang disapa Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Lalu sapa diri kita. Dan kemudian kita janji setiap pagi bahwa kita menjadi sumber kebahagiaan orang lain. Bahwa kita jangan sampai ada orang yang terluka oleh kita. Setidaknya kalau misalnya kita terluka, kita berikan maaf. Tapi kita janji pada diri kita, jangan sampai ada orang lain yang terluka karena kita. Ya Allah, jadikanlah saya menjadi sumber kebahagiaan orang lain. Kita janji seperti itu ya pagi Bapak Ibu. Walaupun keadaan kita seperti apa, kita masih tidak sehat, kita masih mungkin ada amanah, mungkin kita masih tidak bahagia di keluarga kita. Tapi kita berjanji pada Allah dan pada diri sendiri, jangan sampai kita menjadi sebab orang lain terluka. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai sumber kebahagiaan orang lain. Ya Allah, jangan sampai hari ini saya menyebabkan orang lain terluka. Siapa yang mau saya muliakan? Siapa yang mau saya muliakan? Siapa lagi yang mau saya layani? Coba kalau seperti ini Bapak Ibu, tanamkan setiap hari, setiap pagi Bapak Ibu, setiap bangun tidur, sapa Allah, sapa diri sendiri, kemudian janji untuk jangan sampai membuat orang lain terluka. Janji diri untuk kita menjadikan orang lain bahagia karena kita. Bapak Ibu menjadi magnet rezeki Bapak Ibu dengan mudah. Janji diri di sini. Inilah langkah tobat yang tepat. Tidak mau mengulangi kesalahan yang dulu, tapi memperbaiki perilaku diri kita, akhlak diri kita, ya, untuk menjadikan orang lain lebih beruntung, ya, menjadi orang lain lebih bahagia. Nanti kita pun akan dibagi keuntungan oleh Allah dengan sendirinya, Bapak Ibu. Jadi mindset kita setiap hari adalah apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa saya perbuat untuk orang lain, bukan apa yang bisa saya dapatkan dari orang lain. Ini kurang lebihnya Bapak Ibu. Tetapi ternyata di perjalanan bisikan syaitan banyak sekali. Bisikan-bisikan yuwas visu tulinas gitu ya. Akhirnya kadang kita menjadi tertrigger, kadang kita naik garis kebenarannya. Gitu. Akhirnya Rasulullah sampaikan, ada di hadis At-Tirmidzi, ulu bani adama khotoun wa khairul khoto innat tawabun. Setiap anak Adam itu berdosa gitu. Dan kita 2 juta informasi per detik masuk Bapak Ibu, 2 juta, proyeksi kembali 60.000 selama 24 jam, bayangkan. Tidak terkendali, kita tidak bisa melotot untuk mengendalikan pikiran kita. Kita bisa stres Bapak Ibu, ya, bisa stres kita. Maka kita untuk bisa rilis dan bisa dalam keadaan yang di dunia kuantum agar terjaga kebaikan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi sebaik-baik umat, ya. Yang berbuat salah, kita tuh salah. Manusia tuh enggak kayak malaikat gitu ya. Kita ada hilaf, kita udah berbuat baik nih sebaik-baiknya gitu. Kadang tanggapan orang lain belum tentu seperti itu. Karena kacamata kita belum tentu seperti apa yang dilihat orang lain. Nah, disitulah ada kehilafan. Tetapi sebaik-baik manusia, sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang mau bertobat dari kesalahannya. Ini Bapak Ibu langkah-langkah tobat yang tepat untuk kita bisa jalankan. Ada di hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sampaikan demikian. Nah, pada saat kita melakukan kesalahan lalu tersadar, mengambil jalan hijrah untuk memperbaiki diri, kita hijrah. Saat ini Bapak Ibu yang rutin untuk belajar, sebenarnya masih proses hijrah Bapak Ibu. Syukuri itu, syukuri. Alhamdulillah ya. Saya mau ada semangat belajar di Magnet Rezeki, di grup yang tiap hari aktif. Itu proses untuk hijrah Bapak Ibu. Yang terus-menerus membuka perisai, turunkan garis kebenaran, mau bertobat, tobatan nasuha. Sampai dengan ada lisan saja, ya. Jangan sampai kita melukai orang lain. Coba kita cek. Saya juga mengecek diri sendiri Bapak Ibu. Saya kadang memberikan tugas kepada karyawan, kepada emak-emak saya. Tapi apakah saya mendoakan mereka? Apakah saya sering mendoakan mereka? Dan saya di dalam hati, ya Allah, saya kok kayak gini ya. Saya dibantu oleh mereka, tapi saya kok jarang mendoakan mereka. Itu kan. Akhirnya saya kadang saya kirimkan Al-Fatihah, saya doakan mereka. Jadi mulai ada kesadaran-kesadaran yang mendalam. Mereka yang terbilang di mata kita adalah orang-orang kecil gitu ya, orang-orang ya seperti itu, tapi mereka sebenarnya berharga sekali.
Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu ada pasangan hidup, ada anak, pasti tidak mau melukai mereka, gitu ya. Nah, ini luar biasanya kita mengambil jalan tobat dengan dengan. Nah, inilah ada rahmat kasih sayang Allah untuk kita yang mau belajar, yang mau hijrah. Allah sampaikan ada di surat An-Nisa ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Kita manusia ada sisi nafsu ya, ada kejahilan di sana. Yang kemudian mereka bertobat. Kita diberi ada sisi ruh yang bercahaya. Lalu kita ambil langkah tobat dengan segera. Jadi Allah sampaikan bertobat dengan segera. Maka mereka itulah tobat yang Allah terima. Maka mereka itulah yang diterima oleh Allah tobatnya. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah mengetahui bagaimana keseriusan kita dalam bertobat. Sungguh orang-orang yang benar tobatnya, itu ciri pertamanya adalah menyegerakan bertobat. Tidak ditunda-tunda. Gitu ya. Contohnya apa? Kita mengetahui di Indonesia ini, penduduk yang beragama Islam hampir 90%, ya. Tetapi mohon maaf, yang menjalankan sholat itu ternyata setelah ada disensus gitu ya, ada dikoreksi, ada diteliti gitu ya, tidak semaksimal itu jumlahnya, bahkan hanya sekian persen gitu ya. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu yang di sini mungkin ya ada keluarganya yang seperti itu. Saya bukan berarti menyindir atau tidak, bukan ya, karena ini kan termasuknya materi yang memang harus disampaikan nanti untuk bisa membooster diri kita menjadi lebih semangat ya, bagaimana caranya untuk bisa menyadarkan saudara-saudara kita ya yang belum melakukan sholat. Tentunya adalah bukan dengan kekerasan, karena magnet rezeki ini adalah ilmu kasih sayang Bapak Ibu ya. Nah, ciri orang yang tobatnya benar itu tidak ditunda gitu ya. Tentang hal sholat, saya menjumpai mohon maaf bukan orang lain tapi memang di keluarga saya sendiri yang memang agak jauh ya, agak lokasinya jauh dari saya pernah menjumpai gitu. Kemudian karena sudah dewasa kok belum sholat gitu ya, kita kan mengajak dengan ringan gitu. Nah jawabannya nanti saya sholatnya kalau saya sudah pensiun gitu, karena saya masih repot banyak tugas gitu kan. Nah ini berarti kan tobat yang ditunda-tunda. Lah kalau misalnya kita sebelum pensiun ya, misalnya orang itu ya sebelum pensiun kemudian Allah cabut ya untuk kemudian dipanggil, nah, bagaimana pertanggungjawabannya belum melakukan sholat gitu kan. Maka jangan ditunda, karena kematian itu datangnya itu tiba-tiba, maka segeralah untuk bertobat. Pada saat ada orang lain mengingatkan, sebenarnya itu adalah kata-kata Allah, sebenarnya adalah lisannya Allah untuk bisa membuat kita berubah, karena suara Allah itu tidak mungkin memakai ada suara yang tiba-tiba dari langit, tetapi adalah diwasilahkan melalui makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita.